bekerja sama. Sudah lupa semua. Bilang bekerja sama. Coba bekerja sama. Lagi. Woi sih. Suatu pekerjaan yang dilakukan bersama-sama agar memudahkan pekerjaan agar bisa cepat selesai dan terasa ringan. Kalau manfaat gotong royong ada yang masih ingat? Manfaat gotong royong. Udah dia, ini. Karena dia apa? Karena dibersihkan bergotong royong ya bersama-sama. Kalau nilai-nilai gotong royong ada yang masih ingat? Sosial, kebersamaan, kerukunan, kedamaian, rela, Nah, sekarang kita akan belajar kegiatan 3. Temanya yaitu mengkondisikan keadaan di lingkungan masyarakat untuk menghasilkan kondisi dan keadaan yang lebih baik. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa mengkondisikan keadaan agar bisa menjadi lebih baik? Ada yang tahu? Dibersihkan, diperbaiki ya, misalnya ada yang dibuang ke mana? Dibuang ke boleh ya, kalau dibuang ke sungai tidak boleh. Itu namanya kita memperbaiki, tetapi besar. Keadaan di lingkungan kita perlu diupayakan agar menjadi lebih baik, baik di lingkungan rumah kita, di sekolah, mana lagi? Di luar rumah, contohnya di mana? Di halaman rumah, di masjid, terus di jalan juga bisa. Nah, salah satunya dengan memperbaiki itu kita membutuhkan usaha. Usahanya itu mulai dari hal kecil sampai ke hal yang besar. Nah, siapa yang tahu apa itu perbaikan? Perbaikan misalnya kita memperbaiki halaman ya, misal halamannya ada yang bolong. Nah, bagaimana caranya kita memperbaiki? Kita pakai apa? Itu contohnya. Kalau pengertian perbaikan apa kira-kira? Perbaikan, kalau contohnya lagi dikasih contoh perbaikan di rumah, misalnya ada kondisi rumahnya itu bolong. Kalau hujan itu airnya bocor. Nah, bagaimana caranya kita perbaiki? Bisa gentengnya yang bolong. Masa kita bisa gitu ya? Digantikan genteng yang baru. Kalau misalnya gentengnya dilem, bisa nggak? Nggak bisa. Insya Allah bisa. Kalau udah gentengnya patah itu nggak bisa diganti dengan yang baru. Nah, perbaikan itu adalah suatu tindakan untuk mengembalikan sesuatu kondisi yang lebih baik. Ya. Ibu tulis dulu ya, kalian catat. So,
Itu mengalir tiba-tiba bisa jalan aja. Iya. Terus pencemaran air yang kedua itu pemanasan global. Ada yang tahu pemanasan global? Tahu ya? Nah, pemanasan global itu adalah suatu keseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan dataran di bumi. Contohnya, sekarang banyak rumah yang itu rumahnya biasanya kan kalau rumah pakai tembok, nah sekarang itu pakai kaca semua. Itu bisa mengakibatkan pemanasan global. Kira-kira kalau kalian berada di suatu rumah yang kaca semua, kira-kira di dalam apa yang kalian rasakan? Panas, apalagi di laut ya. Kecuali di dalam rumahnya itu ada terus ada pendingin seperti apa?
bawah kolong jembatan. Pernah nggak lihat di sini? Pernah kan? Nah, itu tidak memiliki izin, itu dinamakan ilegal. Jadi warungnya itu bukan cuma warung, bisa rumah, bisa tempat makan, apapun itu yang tidak memiliki izin dinamakan bangunan ilegal. Yang keempat yaitu kemacetan lalu lintas. Siapa yang setiap hari pergi ke sekolah mengalami macet? Berangkat jam berapa? Kalau pagi itu kan biasanya jam-jam orang mau berangkat itu kan jam berangkat sekolah, makanya terjadi kemacetan. Bagaimana caranya agar kita menghindari kemacetan? Berangkatnya lebih pagi, bisa masuknya jam 7, jam 6, karena kita udah berangkat, ada nggak aman, ya. Terus meskipun macet jangan sampai kita tidak mengikuti rambu-rambu. Kita masih cepat lampu merah karena udah kepepet terobos. Kalau udah ditilang sama polisi siapa yang salah? Jelek gambarnya. Terus tadi ada pencemaran air, sekarang ada pencemaran udara. Apa? Polusi. Karena diakibatkan oleh apa polusi? Kendaraan seperti apa saja? Kalau pesawat ada menyebabkan polusi enggak? Memang kalian tahu kalau di pesawat pasti menyebabkan polusi, tapi karena ada di pesawat jadi enggak terlalu berdampak kepada kita. Kalau di jalan raya itu, kalau di Surabaya pasti banyak polusi karena banyak orang yang berkendara, ya. Terus selain kendaraan apa lagi yang menyebabkan polusi? Kebakaran bisa juga. Terus ada nggak di Surabaya pabrik-pabrik besar? Contohnya pabrik apa? Pabrik apa lagi? Belum kan nggak tahu di Surabaya ada pabrik apa saja. Ini ada plastik apa lagi? Apa? Setidaknya ya. Kalau pabrik itu polusinya dari apa? Mesin yang menyebabkan asapnya biasanya ada color gitu ya, karena terus asapnya itu kayak ke atas semua, jadi
Ditulis. Afik tuh. Tulis. Kita sedikit lagi. Nah, tadi kan permasalahan yang ada di Depok. Nah, sekarang upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan keadaan yang lebih baik dengan cara perbaikan. Nah, contohnya pencemaran air. Jadi bagaimana kita agar bisa mengkondisikan keadaan menjadi lebih baik? Membuang sampah pada tempatnya, yaitu dengan menjaga kebersihan lingkungan baik di rumah maupun di luar rumah. Kalau di rumah kalian nyapu nggak? Nyapu berapa kali? 2 kali dalam seminggu. Enggak, berapa kali? Minimal 1 hari itu
surga. Rumahku surga. Tempat ternyaman. Kalau misal rumahnya itu nggak nyaman, nggak pintu saja ditematin. Makanya harus disapu, dipel, dirawat. Misal ada yang bocor, misal ada yang retak. Biar di rumah ya. Ada nggak rumahnya yang retak? Nggak. Alhamdulillah ya, nggak semua ya. Rumahnya retak. Ya, alhamdulillah. Terus yang kedua yaitu pemanasan global. Bagaimana kita mengupayakan agar kondisinya lebih baik? Dengan menanam pohon, menanam tumbuhan. Nah, siapa yang suka pertama itu berkebun? Misal di rumahnya ada tumbuhan kayak bunga-bunga, bunga melati ya. Pasti kalau bunga melati sudah ada bunganya, tapi kalau malam itu suasananya pasti ini ya, segar kayak harum. Di rumahnya ini juga ada pohon bunga mawar. Ada yang berapa banyak itu pun karena subur. Terus ada yang suka menanam sayuran di rumah, misalnya tomat, cabai, terong. Kamu apa? Cabai. Ada lagi sayuran? Kamu nanam di rumah? Siapa yang di rumahnya menanam sayuran? Kalau di rumahnya itu paling banyak ada alpukat, buah rambutan, pepaya. Nah, yang ketiga itu mendaur-ulang atau menggunakan kembali. Contohnya kayak kardus. Kalau di rumah banyak kardus kan? Nah, itu ada cara memperbaiki lingkungan kita dengan bahan yang sudah, misal kita beli ini ya, beli apa di lab, ada kardusnya, itu termasuk sampah nggak? Nah, bagaimana cara memperbaiki kardus itu agar tidak menjadi sampah? Daur ulang. Buat apa? Buat celengan, tempat sampah, buat digora, bisa ya, bisa ya. Yang penting kalian kreatif dan mau ini berusaha. Yang di belakang, halo. Apa tadi namanya ibu? Ibu menjelaskan apa? Ayo, tadi. Di sini kelompok belakang maju ya, baca ya. Nah, yang selanjutnya itu, enggak, dulu. Selain kardus apa lagi? Botol apa? Botol aqua, botol minuman. Nah, sekarang udah bawa botol semua kan? Siapa yang nggak bawa? Loh, gimana?
Ini dan giliran yang nggak dengerin disuruh maju ke depan. Nah, contohnya menjaga sumber daya alam di sungai itu dengan cara kita tidak membuang sampah ke sungai. Dibuang kemana? Ini ada ya? Ada yang sudah bertugas ya. Terus kalau di laut bagaimana caranya dan kita menjaga sumber daya alam? Tidak mengotori laut, tidak mengambil karang yang ada di laut. Terus apa lagi? Ya kalau di laut itu misal kita pergi berwisata ke laut, terus bawa makanan, terus sampahnya ditinggal begitu saja, itu nggak boleh. Itu sama saja pencemaran. Itu bukannya menjaga, tapi merusak akal kemarin. Lovely. Nah, kalau tahu bagaimana caranya agar menjaga dan tidak apa? Tidak menyumbur. Gimana menjaga sumber daya alam? Disiram. Terus apa?
Iya, langsung pakai gini ya. Pakai doang. Udah ini yang lain. Sebentar ya. Sebentar ya. Pegangan lagi Jan. Pegangan gini.
Marono, Marono. Ayo dibantu temannya. Itu loh ada cetakan di depan. Ambilan. Pinjaman. Rabu besok kita sudah penarikan, sudah kembali ke kampus. Karena udah 3 kali ya ngajar kalian ya. Ibu mau berterima kasih kepada kalian karena sudah mau menerima ibu di sini, sudah sayang ke ibu, sudah
kenal baik ke ibu juga minta maaf kalau ada tutur kata maupun sifat ibu yang kurang berkenan di hati kalian. Ibu Adi